Halo, pada video kali ini saya akan menceritakan kisah dari Jiki Ninki atau hantu pemakan manusia. Dalam ajaran Buddha di Jepang, Jiki Ninki adalah roh orang-orang egois, serakah, dan tidak berperasaan yang dikutuk untuk mencari dan memakan mayat manusia. Jiki Ninki akan mencari dan memakan mayat yang baru meninggal pada malam hari. Selain itu, ia juga akan memakan persembahan makanan yang tersisa untuk orang mati. Jiki Ninki memiliki penampilan seperti manusia dengan kulit berwarna pucat, kepala yang tidak ditumbuhi rambut, dan memiliki gigi dan cakar yang tajam. Secara umum, Jiki Ninki jarang menyerang manusia. Jiki Ninki lebih menyukai memakan manusia yang telah meninggal. Menurut cerita rakyat setempat, Jiki Ninki menjadikan tempat-tempat seperti kuil kuno, kuburan, dan reruntuhan dekat pemukiman manusia sebagai sarangnya. Lalu Jiki Ninki sering menampakkan diri di tempat-tempat yang penuh dengan timbunan mayat. Jiki Ninki dapat merubah dirinya menjadi tak kasat mata dan juga bisa menjadi manusia normal dalam waktu tertentu. Saat menjadi manusia normal, ia akan memasuki kawasan padat penduduk dan tanpa dicurigai oleh penduduk sekitar. Setelah itu, Jiki Ninki akan membayar pejabat korup setempat agar dia bisa mendapatkan mayat. Ada beberapa versi cerita mengenai asal-usul Jiki Ninki. Salah satu cerita menyebutkan bahwa awalnya Jiki Ninki merupakan seorang pemuka agama. Namun ia melakukan korupsi dan saat meninggal arwahnya tidak bisa memasuki alam sesudah kematian dan dipaksa mengembara sebagai hantu yang rasa laparnya tidak akan pernah terpuaskan. Lalu ada legenda lain yang mengatakan bahwa saat Jiki Ninki masih hidup ia melakukan kanibalisme dan setelah kematiannya ia bangkit menjadi hantu pemakan manusia. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa Jiki Ninki merupakan hantu yang terkena kutukan sihir. Namun walaupun banyak versi asal-usul Jiki Ninki, semua versi menggambarkan Jiki Ninki sebagai hantu yang dibelenggu oleh rasa lapar yang tak berkesudahan. Ada dua cerita tentang manusia yang pernah melihat atau bertemu langsung dengan Jiki Ninki. Cerita pertama berasal dari seorang pemuka agama yang bernama Muso Soseki pada abad ke-18. Dikisahkan pada saat itu Muso Soseki tersesat di hutan belantara saat melintasi gunung. Hari semakin gelap dan Muso Soseki masih belum bisa keluar dari hutan tersebut. Ia menjadi sangat bingung dan merasa sangat putus asa. Pada saat mencari jalan keluar secara tidak sengaja, Muso Soseki bertemu dengan seorang petapa. Ia langsung meminta izin untuk tinggal di tempat petapa tersebut. Namun petapa itu langsung menolaknya. Meski begitu, petapa tersebut membantu Muso Soseki dengan menunjukkan desa terdekat. Lalu akhirnya Muso Soseki berjalan menuju desa tersebut. Sesampainya di desa yang dituju, ia pun disambut hangat oleh warga desa. Namun saat bertemu dengan anak dari kepala desa, Soseki mendapat kabar bahwa warga desa akan pergi meninggalkan desa untuk sementara waktu di malam yang sama. Hal itu dilakukan karena ayahnya baru saja meninggal. Dan sudah menjadi tradisi setempat jika ada yang meninggal maka warga akan meninggalkan desa. Jika tidak, maka warga akan ditimpa oleh nasib yang buruk. Namun karena Soseki merupakan pendatang, ia diperbolehkan untuk tetap tinggal di sana. Soseki menerimanya dan bahkan ia menawarkan diri untuk melakukan ritual pemakaman jenazah, karena kebetulan ia juga merupakan seorang pemuka agama. Ketika semua warga telah pergi meninggalkan desa, tinggallah Soseki seorang diri di sana. Ia pun kemudian menyiapkan berbagai keperluan untuk menggelar ritual pemakaman. Namun, hal yang tidak diduga-duga tiba-tiba datang.
Pintu terbuka dengan sendirinya. Soseki menjadi bingung dan kebingungan itu semakin menjadi karena melihat sesosok manusia berkulit putih pucat datang merangkak ke arah mayat. Ia mencoba untuk bersikap tenang, namun saat makhluk tersebut menatapnya, tiba-tiba ia merasa kaku dan tidak bisa bergerak. Bahkan mulutnya tak mampu berbicara. Ia pun merasakan pengalaman luar biasa ketika melihat makhluk tersebut memakan mayat kepala desa. Dengan lahapnya mayat kepala desa dicabik dan dimakan hingga tak tersisa. Setelahnya sosok tersebut pergi ke arah hutan sambil membawa persembahan yang sebelumnya diletakkan di atas mayat. Setelah sosok itu pergi, barulah tubuh Soseki kembali bisa digerakkan. Soseki langsung berlari ke arah hutan untuk melihat kemana makhluk itu pergi. Namun ia tidak bisa menemukan apapun kecuali gelapnya malam. Keesokan paginya warga berduyun-duyun pulang ke desa. Soseki pun menceritakan tentang pengalaman mengerikannya itu. Namun bukannya terkejut, putra sang kepala desa hanya mengangguk kecil seakan-akan peristiwa semalam sudah biasa terjadi. Soseki pun bercerita kalau ia sempat berpapasan dengan seorang petapa sebelum tiba di desa. Kali ini putra sang kepala desa beserta warga lainnya terheran-heran. Mereka pun mengatakan kalau tidak pernah ada petapa di sekitar desa tersebut. Soseki yang penasaran kemudian mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga sebelum pergi mengunjungi gubuk yang ditempati oleh petapa tersebut. Ketika sampai di gubuk tersebut, sang empunya menyuruh Soseki untuk masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, alangkah terkejutnya ia ketika melihat timbunan persembahan yang dibawa oleh makhluk misterius semalam berada di sana. Soseki yang ketakutan buru-buru pergi, namun sang empunya gubuk meminta agar Soseki tetap di sana. Petapa tadi akhirnya menjelaskan kalau dulunya ia merupakan seorang pendeta di desa setempat. Namun karena terbuai dengan kekayaan dunia sehingga menjadi tamak, ia menerima kutukan hitam dan harus melanjutkan hidupnya sebagai sosok Jikiniki. Petapa tersebut bahkan berlutut di hadapan Soseki sambil meminta maaf sebelum kemudian menghilang. Kisah lain yang cukup terkenal mengenai perjumpaan manusia dengan Jikiniki adalah mengenai seorang prajurit samurai tanpa nama yang tengah terlibat pertempuran. Ketika pertempuran berakhir, ia menyaksikan dirinya tengah berdiri sendirian di antara timbunan mayat. Sebagai bentuk penghormatan kepada rekan-rekan seperjuangannya, samurai tersebut memutuskan untuk mengawasi mayat rekan-rekannya supaya tidak dimakan oleh hewan liar pada malam hari. Ketika malam tiba, samurai tersebut mendengar suara aneh yang datang dari arah hutan. Mendadak ia melihat sosok manusia berkulit pucat merangkak ke arah mayat dan memakannya dengan lahap. Samurai tersebut lantas berjalan perlahan-lahan ke arah sosok tersebut. Lalu kemudian memenggal leher makhluk misterius itu menggunakan pedang. Bukannya mati, makhluk tersebut dengan santai justru malah mengambil kepalanya lalu menempelkannya kembali ke badannya. Sementara samurai tadi mendadak merasakan kalau tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Makhluk tersebut kemudian melahap semua mayat yang ada di lokasi. Kemudian kembali ke arah hutan. Saat makhluk tersebut pergi, barulah samurai tadi bisa menggerakkan kembali badannya. Jadi seperti itulah kisah dari Jikiniki. Sekian untuk video kali ini, sampai bertemu di video lainnya.